Iya, mau mau bertanya Bang. Ya, silakan. Bertanya kepada Abang, boleh nggak? Iya. Ya, silakan. Oke Bang. Ya, di sini saya cuma mempertanyakan apakah agama atau sesuai keyakinan Abang mempercayai kepada Tuhan yang benar, begitu saja. Apakah itu Abang yakin benar-benar bahwa Tuhan Abang itu udah benar? Itulah pertanyaan saya Bang. Iya, saya jawab boleh? Jawab Bang, saya cuma bertanya Bang. Iya. Jadi di luar makhluk itu ada Khalik, ada Tuhan. Tuhan ini adalah hakikat tunggal yang absolut, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi di kaidah Islam itu sederhananya gini. Ketika kemudian umat Islam itu teriak, baik itu kemudian dilisankan teriakannya atau dalam hatinya menjerit, wahai Tuhanku, maka sang pencipta, sang pemilik alam semesta ini mendengarkan. Umat Islam itu tahu itu. Ketika mereka berbicara, ya Rabb, ya Tuhan, duhai Engkau yang maha besar. Umat Islam sadar bahwa yang maha besar itu sedang mengetahui kalau kita sedang menyerunya. Umat Islam paham betul ketika umat Islam itu berdoa, duhai Engkau yang maha menciptakan. Umat Islam sadar kalau dia sedang dipantau oleh dia hakikat yang maha menciptakan. Tanpa umat Islam itu harus tahu wujudnya. Berbeda dengan agama pagan. Ketika mereka menyembah, memanggil Tuhannya, maka kalau dia membayangkan Tuhannya pada masa bayi, maka yang muncul dalam benaknya adalah manusia dalam bentuk bayi. Kalau Tuhannya itu sudah mulai menua, menggunakan tongkat, maka yang muncul kemudian dalam benaknya adalah memanggil kepada manusia yang sedang bertongkat. Kalau Islam tidak begitu. Makanya dalam Al-Quran itu diterangkan apa? Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Umat Islam mengenal pencipta langit dan bumi karena Tuhan pencipta langit dan bumi telah menciptakan. Jadi dengan Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan sedang menyatakan bahwa Tuhan itu nyata. Maka bagi umat Islam, tidak perlu ada Tuhan turun ke bumi, tidak perlu ada gambarnya, tidak perlu ada patungnya. Kenapa? Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha melihat, sampai isi hati pun diketahui, bisikan hati pun diketahui. Jadi umat Islam itu tidak perlu kemudian ke masjid mencari Tuhan. Ke gereja, tidak seperti agama lain, ke gereja melihat Tuhannya, atau keluar dari kamar untuk melihat fotonya Tuhannya di ruang tamu. Ada apa jatuh di depan ruang tamu? Jangan-jangan patung Tuhan kita. Islam tidak kenal yang kayak itu pagan. Di Islam itu cukup berdiam, angkat tangan, Allahu Akbar. Duhai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Mendengar enggak sang pencipta itu? Mendengar. Nah ini Islam itu begitu. Jadi ketika mereka dimanapun berada melihat ke atas Tuhan, melihat ke bawah Tuhan, melihat ke atas Tuhan, melihat ke bawah Tuhan, sekiri kanan Tuhan, semua yang ada hanya kebesaran Tuhan. Makanya umat Islam itu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Ada alam semesta ini, ada diri saya ini. Bukti bahwa Tuhan itu ada meskipun dia bukan makhluk. Kalau yang bisa divisualisasikan, bisa dimediasikan, bisa kemudian digambarkan, dilukiskan, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Makanya di Al-Quran itu, Annallahu Sami, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, alim, maha mengetahui. Kalau ada kemudian sembahan
ngintip, merangkak, berjalan ke depan hanya untuk sekedar mengetahui ini musim buah ara atau bukan, itu bukan Tuhan. Itu manusia alias makhluk. Tidak pantas untuk dituhankan. Kenapa? Karena dia makhluk. Sedangkan sang Khalik tidak serupa dengan makhluk, maka dia tidak bisa diwujudkan. Lalu diapakan? Diibadahi aja. Caranya gimana? Yakini dengan sepenuh hati kalau hakikat pencipta melihat kita, mendengarkan kita, mengetahui apa yang ada dalam bisikan setiap manusia. Yakinkan itu. Maka selesai urusan kita dengan Tuhan. Untuk mencari hakikat Tuhan. Nah, kalau ada orang mencari-cari Tuhan, Tuhan itu mana ya? Oh, jangan-jangan dia lagi main bola di sana. Oh, itu Tuhan lagi di gurun, ngapain? Cari jubahnya, katanya jatuh. Entah siapa yang ngambilnya. Itu bukan Tuhan. Buktikan aja. Pasti makhluk itu masih bertuhan. Betul, Yesus ketika di atas bumi sibuk bertuhan kepada hakikat yang tak nampak oleh kasat mata manusia. Begitu saudara. Jadi kalau di Islam itu bukan Tuhannya kayak kalian. Tuhan kalian harus dibesarin. Anakku sayang, cepatlah besar. Bukan kayak gitu di Islam. Begitu saudara Ucil. Jadi dimanapun kami ada, di situ Tuhan kami berada. Karena kenapa? Pencipta langit dan bumi itu meliputi segala aspek. Tak ada yang lolos dari pantauannya. Tak ada suara yang lolos dari pendengarannya. Tak ada gerakan yang lolos dari kemaha melihatnya. Makanya Tuhan itu maha melihat, bukan melihat. Maha mendengar, bukan mendengar. Maha mengetahui, bukan mengetahui. Tapi dia maha segala-galanya. Kalau masih ada orang mendengar, ada saatnya dia tuli. Kalau ada orang yang mengatakan melihat, ada saatnya dia buram, dia buta. Tapi kalau maha melihat, itu nggak ada. Maha mendengar, itu nggak ada. Nggak ada tuli, nggak ada buram, nggak ada matanya kemudian kena katarak. Begitu saudara, itu baru memuliakan Tuhan namanya. Mendudukkan Tuhan pada kodratnya sebagai sang Khalik, pencipta yang tak tersentuh oleh dimensi manusia atau makhluk. Begitu. Kalau ada Tuhan punya gigi, 1 bulan tidak sakit gigi, sakit giginya. Ada Tuhan kemudian punya perut, punya lambung, dia tidak makan 1 minggu, kena busung lapar. Ada Tuhan kemudian serupa dengan manusia, tidur nggak pakai selimut, kena masuk angin. Tidak mandi bisa kena panu. Tidak cukur rambut bisa gondrong dia. Karena kenapa? Dia bukan Tuhan, dia manusia, dia makhluk. Begitu saudara. Orang berakal sehat tidak akan mungkin menyembah kepada sesamanya makhluk sesempurna apapun makhluk tersebut, apalagi kalau sampai dia mati dikutuk oleh sesamanya makhluk. Demikian, sekira gitu. Mantap, Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren bagaimana? Oke. Makasih Bang Zuma. Abang Zuma udah jelaskan panjang lebar ya, bahwa Tuhan Abang Zuma benar. Tapi menurut saya, kalau memang benar Tuhan itu benar ada dan benar berkuasa menciptakan langit dan bumi ya, kenapa di dalam kitab-kitab para nabi yang diturunkan kepada umat manusia di muka bumi ini, dari kitab pertama sampai yang terakhir, kenapa tidak pernah mencatat dan mengklaim eksistensi Allah SWT sebelum dia muncul di abad ke-7 dipromosikan oleh Nabi Muhammad? Itu yang saya masih lakukan, Bang. Oke, Bang. Begini, saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran ketika mengambil perjanjian yang sangat agung di masa praeksistensi para nabi. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 81. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala akrartum wa akhaztum ala dhalikum isrih qalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin.
Dan kata Allah, wahai umat manusia, wahai Nabiku Muhammad, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ini masa pra-eksistensi, masih di alam ruh. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju atas perjanjian ini? Apakah kalian menerima atas perjanjian ini? Yang demikian itu? Mereka para nabi menjawab, ya, kami setuju bahwa kelak di penghujung masa kenabian kamu akan mengutus seorang rasul bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi di alam ruh Allah mengangkat para nabi, sudah ditentukan nabi-nabi. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaanku yang ada di kehadiratmu sebelum dunia itu ada. Kenapa? Karena para nabi itu memang sudah ditentukan sebelumnya. Sudah ditentukan, habis nabi ini, kuutus nabi ini, habis nabi ini, kuutus nabi ini. Nah, Allah sudah mengatakan itu. Maka dalam kitab Yeremia itu, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian. Bukan rancangan membinasakan, tapi rancangan shalom, rancangan damai sejahtera. Jadi Islam itu sudah direncanakan, sudah dirancang oleh Tuhan. Kedatangan Islam sebagai penyempurna, udah dirancang. Yesus pun dikatakan apa? Yesus adalah juru selamat. Tidak dikatakan juru Nasrani, juru Kristen, enggak. Tapi dia dikatakan juru salam. Apa salam itu? Salam. Apa salam? Salam itu Islam. Jadi Yesus itu adalah juru Islam. Makanya dalam catatan Ibrani 5 nomor 7, dalam kesolehannya doa Yesus diijabah. Tuh, Yesus seorang soleh. Maka Islam datang untuk menyatakan bahwa ajaran pencipta langit dan bumi yang tadinya dinusulkan kepada Adam, lalu dinusulkan kepada para nabi, kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yismail, kepada Ishak, kepada Harun, kepada Musa, kepada Harun, kepada Daud, kepada Isa. Itu kemudian ujung-ujungnya pasti sentralnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena sudah diperjanjikan, sudah dipersaksikan di hadapan Allah di masa praekstensi kenabian. Makanya Yesus berani. Makanya Nabi Musa berani. Makanya Nabi Abraham berani. Berani apa? Berani memberikan sinyal akan datang keturunannya yang menjadi pembawa keselamatan di seluruh alam semesta ini. Nabi Musa datang hanya skala kecil. Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Yesus datang, aku diutus hanya kepada kalian ya Bani Israel. Makanya Yesus mengagung-agungkan sang penolong lain, sang penghibur lain yang akan datang. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang penginsapan dunia akan dosa, dan tentang keadilan. Makanya dalam kitab saudara, bukan di perjanjian lama, di perjanjian baru, Kisah Para Rasul 3, nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan oleh Elohim bahwa Elohim akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa? Dan di data nomor 23-nya dikatakan begini, dan akan terjadi, harus, karena itu sudah ditekankan, dan akan terjadi, titik 2, siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Nabi Musa ini akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Siapa nabi setelah Musa, setelah Yesus yang datang, yang kerjanya membasmi segala kejahiliaan di atas muka bumi ini, yang melululantakkan kemudian hukum-hukum jahiliyah di atas muka bumi ini? Di dalam Ulangan 33 nomor 2 dikatakan, dia terbit dari Faran, di tangan kanannya ada api yang menyala-nyala. Dia datang dengan membawa 10.000 orang suci, orang kudus. Siapa yang membawa orang kudus dari Madinah melumpuhkan Mekah? Atau Anda ingin mengatakan, oh itu adalah Yesus. Di mana Yesus pernah melumpuhkan suatu wilayah dengan menggunakan pasukan orang suci, orang-orang bersunat? Tak ada. Nabi Musa? Tak ada. Harun? Tak ada. Daud? Tak ada. Hezekia? Tak ada. Yehuda? Enggak ada. Itu hanya digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di tangan kanannya ada api yang menyala-nyala. Apa maksudnya nyala api itu?
itu adalah tiang api yang akan menghanguskan segala hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Dia bakar habis, dia babat habis semua hukum-hukum yang ada di dalamnya dan yang ada di depannya, dan yang hanya tegak la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa baru diperkenalkan? Ya iyalah, Yesus berkata di dalam Yohanes 16, apa kata beliau? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, wahai Bani Israel, tetapi sayangnya kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran yang kuminta kepada Bapa, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang 1. Hukum-hukum, 2. Keadilan, 3. Penginsapan dunia akan dosa. Aku mau mengajarkan ente, tapi meskipun tak ajarin, kalian tidak sanggup untuk menanggungnya. Sedangkan saya mengajarkan aku ini Mesias utusan Tuhan aja kalian tolak. Apalagi kalau saya ngajarin kalian berhaji. Apalagi kalau saya sudah ngajarkan kalian wajib 5 kali sehari kalian ke masjid untuk ibadah. Apalagi kemudian saya mengajarkan datang kepadamu keturunan dari saudaramu yang kalian usir, yang kalian katakan anak budak, untuk menjadi pemimpin dan tongkat kerajaan diberikan kepadanya. Kamu tidak akan sanggup. Tetapi ketika Ia datang, ciri-cirinya. Camkan kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14. Apa kata Yesus? Ciri-ciri daripada penutup para nabi, sang pembawa risalah kenabian penutup, yaitu lisannya sibuk memuliakan aku. Anda sehat bukan? Ketika Yesus mengatakan Roh kebenaran ketika datang, Dia akan memuliakan aku. Tengok agama mana yang memuliakan Yesus dan agama mana yang kemudian penuh dengan roh jahat yang lisannya selalu menghujat, menista, merendahkan, memfitnah Yesus. Apakah Islam? Islam menolak keras kalau dikatakan Yesus itu mati terkutuk. Islam menolak keras kalau Yesus itu ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangi, digantung, ditombak dan dibunuh. Islam tolak keras. Islam lisannya penuh dengan berita kebenaran. Yesus tidak disalib, Yesus tidak dibunuh, melainkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang marah, siapa yang murka dengan pernyataan dan sikap imannya umat Islam ini? Orang Kristen. Orang Kristen keluar tanduknya kalau dikatakan Yesus tidak disalib. Benar kan? Maunya orang Kristen, Yesus disalib, Yesus ditonjok, Yesus diludahin, Yesus dibunuh, Yesus ditombak, Yesus, pokoknya Yesus yang paling hina. Bahkan mereka diajarkan dan digiring untuk percaya manusia yang mati terkutuk untuk menanggung dosa pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, pencabulan dan seterusnya. Itu semuanya ditanggungkan di pundak Yesus. Kehinaan apalagi yang Yesus tidak berikan, yang Kristen tidak berikan kepada Yesus? Tidak ada lagi. Semua dosa-dosa yang dilakukan oleh para pelaku maksiat, curi ayam, curi kambing, semuanya menjadi bebas dari hukuman. Kenapa? Karena curi kambing, memperkosa ibu kandung, memperkosa anak sendiri, itu tidak ditanggungkan kepada pelakunya, tetapi dilemparkan kepada pundak Yesus. Penghinaan apalagi yang kurang terhadap Yesus ini dari Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan, ketika roh kebenaran itu datang, Dia akan memuliakan aku. Subhanallah. Kami hanya menemukan dari orang-orang Islam lisan mereka terjaga untuk memuliakan Yesus, bahkan menyebutnya alaihi salam. Kalau Kristen, siapa yang mati dikutuk di atas tiang salib? Yesus paman. Sedangkan dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas gantungan. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyang, diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti orang Kristen menyamakan Yesus ini dengan penjahat yang setara dengan penjahat yang hukumannya itu digantung, disalib karena dikutuk oleh Elohim. Masih ada penghinaan
di luar daripada itu? Tidak. Itulah penghinaan yang paling tertinggi kepada Yesus. Adakah umat Islam mengimani itu? No, umat Islam menolak itu. Umat Islam, sejak mereka kemudian mengenal Islam, mereka diajarin, Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak disalibkan tapi dimuliakan. Apa itu? Terkemuka di dunia dan di akhirat. Sekira begitu, saudara, jadi jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sudah diajarkan oleh Yesus, sudah diajarkan oleh Nabi Musa, sudah diajarkan oleh akal sehat manusia. Umat manusia tanpa mengetahui kebenaran tentang Nabi Muhammad pun, ketika mereka menggunakan akal, pasti mereka akan sampai kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak mungkin alam semesta ini tidak diberi petunjuk oleh pencipta langit dan bumi di tengah-tengah maraknya kemaksiatan. Di alam semesta ini ada dua hal. Yang pertama maksiat dan kebenaran. Ini sejalan, seiring sejalan. Pasti ada penuntunnya. Maka akal sehat kita akan mengajak kita untuk berfikir. Kumpulkan seluruh buku-buku yang dianggap suci oleh setiap agama, pelajari. Kumpulkan semua tokoh-tokoh yang diajarkan oleh setiap agama, kenali. Maka Anda akan sampai kepada dinul Islam. Saya kira begitu sahabat. Saya izin sejenak, saya ibadah dulu, nanti dilanjut oleh guru-guru saya yang ada di sini. Terima kasih. Siap Gurunda, mantap sekali penjelasannya. Ucil udah mau syahadat? Nah, gini Bang, saya mau syahadat, tapi tadi kan saya bertanya ya, eksistensi Allah itu sebelum dia muncul di abad ke-7 itu eksistensinya apa? Sebab pencipta langit dan bumi itu ada sebelum abad ke-7, sebelum apa yang dijadikan di muka bumi ini. Dia yang menjadikan, maka dia itu ada sebelum apa yang ada. Makanya kalau Yesus berkata, aku ada sebelum dunia ini ada. Itu kan Bang, izin Bang, kenapa suaranya makin kecil Bang? Setelah mendengar pencerahan dari Bang Juma, suaranya makin kecil, kayak orang tergoyang gitu, terguncang gitu Bang. Dia agak keras dikit Bang. Gentleman Bang, kalau Anda memang benar dalam keinginan Abang Bang. Yesus adalah begitu keras. Jadi ada seimbang. Ini kayak seperti maling habis ketangkap Bang, suara Anda. Jadi saya tadi mohon maaf, saya habis lewat situ, saya lihat ayam, saya ambil. Kayak gitu loh. Jangan seperti itu Bang, terguncang aja, kayak orang terguncang. Silakan Bang, agak kencang dikit Bang, karena banyak yang menyimak di bawah. Silakan. Ini mualaf satu nih ya. Oke, ya, silakan aja. Dengar suara saya enggak Bang? Dengar suara saya Bang? Ya. Nah, gini, gini lebih gede bagus. Ya, dengar Bang, bagaimana Abang tadi bilang mau syahadat? Aku saja tadi mempertanyakan bagaimana atau di mana eksistensi Tuhan Abang sebelum dia muncul di abad ke-7 itu eksistensinya di mana? Karena pencipta langit dan bumi itu ada sebelum dunia dan langit diciptakan. Ya, bagaimana mungkin pencipta yang benar yang menciptakan bumi dan langit itu muncul di abad ke-7? Lalu yang menciptakan bumi dan langit itu dia muncul di abad ke-7, lalu abad sebelumnya itu siapa yang menciptakan dunia? Maka kesimpulannya itu yang benar adalah dia yang ada sebelum abad pertama dan sebelum dunia dijadikan. Contoh seperti Yeshua Hamasya, dia mengatakan bahwa aku ada sebelum dunia ini ada. Itu maksudnya eksistensi yang benarnya itu gitu yang saya pertanyakan. Kemudian tadi mengenai nabi-nabi ya, segala semua nabi dia itu dari Israel, bangsa Israel, yaitu dari keturunan Daud ya, Abraham, Daud dan Ishak, bukan dari Ismail ya. Kok kita harus kembali kepada nabi-nabi? Kemungkinan besar tidak ada nabi dari Arab ya. Ini kalau dari Arab berarti mungkin tidak sesuai dengan kitab-kitab para nabi yang terdahulu. Begitu saja Bang. Ya Ucil, ini Gurunda lagi sholat ya, nanti Gurunda masuk lagi. Posisinya gini Cil, kalau misalnya dibilang di mana eksistensi, eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala itu dari dulu sudah ada gitu kan. Tapi Allah memperkenalkan dirinya ketika manusia baru diciptakan, baru manusia kenal dengan Allah gitu. Karena manusianya kan baru ada, nggak duluan ada atau barengan adanya, enggak gitu. Makanya di Nabi terakhir baru nama Tuhan itu diberitahu gitu. Dulu orang-orang nggak tahu. Orang-orang tuh nggak tahu nama Tuhan siapa. Contoh misalnya Persia kan lebih tua dari Yahudi ya. Persia nama Tuhannya Ahura Mazda. Kenal nggak Yahweh? Kenal nggak Yesus itu Ahura Mazda? Nggak. Setelah Persia nanti ada Hindu. Hindu siapa nama Tuhannya? Brahman. Kenal nggak Yahweh? Kenal nggak Yesus?
Enggak. Nanti setelah Hindu ada Kanaan. Kanaan siapa nama Tuhannya? El. El kenal nggak Yahweh? Kenal nggak Yesus? Kalau Yesus enggak. Kalau Yahweh kenal si El ini. Karena Yahweh itu dewa perangnya El. Waktu di zaman Kanaan kan gitu. Nah lalu kemudian nanti setelah Kanaan ada lagi Edom. Di Edom itu baru Yahweh naik jadi Tuhan gitu kan, atau YHWH ini. Dan dia digambarkan dengan Tuhan berkepala kerbau kayak gitu. Itu ada di inskripsi Kuntilanak Ajrut gitu. Nah Yahweh kenal nggak Yesus? Enggak. Lalu kemudian Yahweh ini pun diadopsi oleh Israel zaman itu menjadi Tuhan mereka. Kenal nggak Yesus? Enggak. Gitu kan? Nanti baru masuk ke Kristen ada Yesus ya. Tetap kenal nggak ini Tuhan-Tuhan terdahulu yang namanya beda-beda ini sama Yesus? Enggak juga. Jadi artinya apa? Semua bentuk Tuhan-Tuhan terdahulu itu adalah Tuhan-Tuhan palsu, Ucil. Kok bisa begitu, Kores? Karena perhatikan, semua Tuhan yang ada bentuknya, yang turun ke dunia, dia berkelamin, itu semuanya berhala. Itulah kenapa Allah, Tuhan yang benar, bilang segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah adalah berhala. Itu di An-Nisa ayat 17. Allah berfirman lagi di surah Al-A'raf ayat 194. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Jadi kita lihat ini, semua Tuhan-Tuhan terdahulu sama nggak dengan kita gitu bentukan-bentukannya? Ada Zeus, ada Jupiter. Sama bentuknya berkelamin? Iya berkelamin. Lalu ada Yesus, maaf, berkelamin, dia berkelamin juga. Yahweh di inskripsi Kuntilanak Ajrutnya Edom, dia kepala kerbau, badan manusia. Berkelamin juga. Lalu Azura Mazda, berkelamin enggak, tapi dia bentuknya api, oke. Lalu kemudian ada Brahman juga. Kalau Brahman memang tidak terlihat, tapi dia manifestasi wujud menjadi 3, yaitu Trimurti kayak gitu kan. Nah ini juga enggak diperkenalkan oleh nabi-nabi kayak gitu. Sehingga apa? Terbuktilah Islam itu Tuhan yang benar, eksistensinya nyata dan komit, gitu kan. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang ujung-ujungnya menjiplak Islam. Menjiplaknya di mana, Kores? Lihat aja sekarang, apakah mereka kelihatan Tuhannya? Enggak, ya itu ngejiplak namanya. Katanya kelihatan, kok sekarang nggak kelihatan? Menjiplak Islam. Jadi yang dijiplak itulah Tuhan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya gitu. Karena ujung-ujungnya yang dibilang eksis, sekarang tidak eksis gitu. Terus yang kedua mengenai perkara nabi-nabi. Nah, kita balik lagi sekarang ke Persia nih, yang lebih tua dari Yahudi agamanya gitu. Dibilang katanya aku ada telah sebelum dunia ada. Kenapa Zoroaster nggak kenal Yesus dan Yahweh? Lebih tua ini Zoroaster, gitu kan? Berabad-abad sebelum Musa lahir Zoroaster udah ada. Bayangin itu. Jadi kalau dibilang nabi yang benar itu dari Israel, ini Persia nggak percaya. Kan kayak gitu. Itu satu. Belum nanti kalau kita ke agama-agama yang lain gitu kan, Hindu lah, agama Yunani, agama Roma gitu. Mana kenal nabi-nabi Israel kan gitu. Jadi yang mengenal nabi-nabi Israel itu hanyalah agama-agama yang memang jalurnya itu nanti akan ke Islam kan gitu. Terus kemudian kalau dibilang nabi-nabi hanya dari Israel, kenapa Bileam ini bisa ngobrol sama Tuhan? Bileam itu bukan orang Israel. Kalau dibilang nabi-nabi itu dari Israel, kenapa Ayub itu bisa ngobrol sama Tuhan? Ayub itu orang Edom itu, bukan orang Israel dia. Nah inilah yang tidak diketahui oleh kawan-kawan Kristen gitu loh. Nabi-nabi itu ada yang di luar, sebagaimana yang Yahudi imani. Jadi dalam iman Yahudi itu begini, dia bilang di Bereshit Rabbah kalau nggak salah. Sebagaimana Tuhan membangkitkan nabi untuk orang Israel, maka Tuhan juga membangkitkan nabi-nabi untuk bangsa-bangsa di luar Israel. Kayak gitu dia bilang. Thank you, lanjut. Oke, gini, Bang Ucil. Ya. Jadi kalau Anda bertanya eksistensi, ya tadi sudah dijelaskan. Eksistensi Tuhan itu sudah ada sejak sebelum alam semesta ini ada, sudah ada. Yaitu adalah akal yang berpikir ya. Kemudian Islam ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Anda lihat Al-Baqarah di ayat 135. Bahwasanya ya kalau kita bicara eksistensi yang namanya Tuhan, itu seharusnya akal berpikir bahwa sebelum ada semua ini ada, itu Tuhan pasti ada. Kalau dibilang nggak ada kapan di abad ke-7, ini salah. Karena Islam itu abad ke-7 yang hadir.
dengan Al-Qur'annya ya. Tapi ketika sejarah Muslim itu ada sejak nabi-nabi yang diciptakan pertama. Kemudian bahwasanya eksistensi tadi itu memang ukurannya adalah akal. Tapi ketika menyebut nama baru ukurannya kitab. Karena Allah sendiri yang akan, Tuhan sendiri yang akan mengenalkan kepada manusia melalui utusan-utusannya. Bahwa Ibrahim alaihissalam itu sudah mengenal sebelum Islam Nabi Muhammad datang itu sudah mengenal Allah Ta'ala. Dan Nabi Muhammad ketika ditanya oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi, ya, itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Justru mereka lah yang tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, hanya mengklaim bahwa Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudi ya wala Nasrani ya walakin kana hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Ali Imran ayat 67. Nah, ini adalah eksistensi. Kalau Anda tanya eksistensi, ya seperti itu. Ya sudah ada. Kalau Tuhan itu ada baru abad ke-7, ini salah. Kalau seperti itu cara berpikirnya, bagaimana mungkin ya kembali kepada misalkan ke Kristen. Tuhan itu ada baru terlahir di kota Daud. Nah, itu sebelumnya bagaimana? Kalau eksistensinya ada di situ. Kalau kita bicara eksistensi itu sesuai dengan apa yang dilihat. Nah, ini cara berpikir yang menurut saya salah ya. Ketika mengetahui eksistensi sesuatu, itu tidak harus melihat dengan mata, tidak harus mendengar dengan telinga, tidak harus dengan panca indera, ya salah satu ya. Tetapi akal kita itu dengan indera kita itu bisa menjangkau eksistensi zat yang memang dia adalah Tuhan yang hak. Ya harusnya seperti itu. Kalau menggunakan cara berpikir yang logis seperti itu, Bang Ucil. Kalau dikembalikan Bang Ucil dengan pertanyaan tadi, ya kena dong. Masa Tuhan dilahirkan di kota Daud, terus sebelumnya dia lahir bagaimana? Nah, ini kan nggak bisa dibuktikan secara empiris, gitu. Tetapi dengan akal, rasionalitas kita, iman itu bisa dijangkau bahwa eksistensi Tuhan itu memang ada. Karena tidak mungkin semua yang ada ini tidak ada yang mengadakan. Ini secara logika begitu, Bang. Lanjut. Oke Bang, ya memang benar Bang, aku akui Bang bahwa Abang mengatakan tadi ya memang secara kata-kata kita bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu memang ada sebelum dunia dijadikan ya. Tetapi maksudnya saya itu kalau di dalam kitab Abang memang tidak ada dalil yang membuktikan bahwa Allah SWT itu dia bereksistensi di abad pertama sampai abad ke-5, abad ke-6 ya, tetapi dia itu muncul di abad ke-7 setelah di Saya potong dulu Bang Ucil. Eksistensi itu menurut Anda apa sih maksudnya eksistensi itu? Oke. Baik ya kita ambil contoh aja ya. Bereksistensi itu artinya contoh seperti Yesus ya di dalam kitab Injil ya, di dalam Bible ya mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan ya, aku ada sebelum dunia dijadikan. Itu artinya dia bereksistensi, artinya dia ada sebelum ada apa-apa, sebelum apa-apa dijadikan dia sudah ada duluan. Itu artinya bereksistensi diri sebelum sesuatu yang jadi, itu namanya eksistensi. Jadi kalau kita mengatakan eksistensi itu artinya sesuatu yang ada sebelum terjadi sesuatu, kan itu gitu ya. Sedangkan menurut iman Abang itu ada sebelum dia muncul, atau ada itu sebelum abad ke-7 setelah di enggak salah Anda gitu. Kalau harusnya begini, harusnya imbang dong cara berpikirnya. Ketika Anda bicara eksistensi, bukan bicara bentuk wujud yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan dengan kulit. Nah, itu bukan eksistensi. Kalau eksistensi itu keberadaan, Bang. Nah, ketika keberadaan, makanya saya katakan secara nalar, keberadaan Tuhan itu ya harusnya ada sebelum semua ini ada. Itu namanya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada setelah alam ini ada, maka dia bukan Tuhan, dia hanyalah ciptaan. Sebagaimana misalkan Yesus itu dilahirkan. Nah, ini adalah jelas dia itu makhluk karena dia dilahirkan dari seorang wanita, dari manusia. Nah, kalau keberadaan, seharusnya kita berpikir keberadaan itu berarti eksistensi. Bukan dalam arti itu, eksistensi itu bentuk, ada, nyata, dilihat. Enggak.
Nah, kalau berpikir paganisme memang begitu. Tetapi ketika berpikir secara akal bahwa keberadaan itu ada sebelum semua ini ada, itu hak wajib, itu adalah Tuhan, Tuhan yang hak. Nah, kemudian ketika ingin memverifikasi secara akalnya tadi, ya, adakah kitab yang bisa merujuk ke sana, ke arah sana? Kalau nggak ada, berarti ini kitab ini adalah salah. Kalau kitab itu bisa merujuk ke arah sana, bahwa misalkan Tuhan itu harus berkuasa, dia harus ada sebelum semuanya ada, Tuhan itu harus tunggal, Tuhan itu tidak bergantung kepada siapapun, Tuhan ini tidak diciptakan oleh yang lain. Nah, itu baru Tuhan. Itu adalah keberadaan, Bang, tapi belum mendapatkan sebuah informasi siapa dia. Nah, ketika kita harus mengetahui, manusia ini mengetahui siapa dia, maka merujuk kitab-kitab yang ada. Adakah kitab yang tertulis mengajarkan ke arah yang secara akal tadi sudah mendapatkan sesuatu yang hak dengan rasionalitasnya? Itu kalau kita bicara keberadaan, Bang, eksistensi. Ya, Abang ini bingung kalau bicara eksistensi yang Abang pahami, ya tentu tidak akan sama dengan manusia yang lain, bahwa eksistensi itu tidak seperti itu. Kecuali kalau paganisme, ya, kalau paganisme jelas, misalkan dia harus terlihat, ya, misalkan orang-orang Yahudi yang menuntut Nabi Musa, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun, ayat 55 Al-Baqarah. Orang-orang Yahudi, Israel itu menuntut Nabi Musa, Tuhannya, agar terlihat jelas. Nah, kalau terlihat jelas itu bahwa itu adalah eksistensi, berarti itu paganisme dan harus nyata. Nah, kalau ketika seperti itu, saya masukkan ke dalam bahwa Yesus itu dilahirkan. Itu sudah nyata, kelihatan. Berarti eksistensinya kapan? Ya, eksistensinya di abad ke-1. Berarti sebelum itu tidak ada Tuhan. Seharusnya keberadaan Tuhan itu sebelum semua ini ada, itu harus ada. Dan itu wajib hukumnya secara akal. Baru kita merujuk kepada kitab mana yang bisa mengarahkan kepada cara berpikir akal sebagai fitrah manusia itu bisa membenarkan apa yang menjadi rasionalitasnya untuk menjangkau apa yang diyakininya. Begitu, Bang. Lanjut. Oke, Bang, baik. Nah, jadi gini juga, Bang, ya. Kalau menurut pandangan kita umat manusia, segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, Abang perlu dengar, ya. Di dalam sudut pandang kami orang Karesteng, kami percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Bukan hanya cuman omong bahwa oh Allah itu mengasihi kami, oh Allah itu pencipta langit dan bumi, oh Allah itu luar biasa, oh Allah itu maha tahu. Tetapi kami udah pasti dan mengetahui itu bahwa Allah itu ada. Kenapa dia ada? Karena dia menyatakan diri lewat firman-Nya itu yang menjadi manusia itu. Maka di situ sudah ada bukti bahwa Allah itu ada, bukan hanya pikiran bahwa oh iya, tidak bisa terhampiri manusia, oh tidak bisa dipikir secara akal manusia, tidak bisa dilihat. Kita berbicara bukan berbicara tentang itu, tetapi kita berbicara bahwa dia buktikan bahwa dia ada, karena dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dipikirkan secara manusia, tetapi dia menyatakan diri lewat firman-Nya. Berarti kesimpulannya dia ada. Bukan hanya bahwa oh Tuhan aku itu ada karena dia begini, bukan. Nah, maka di situ fakta bukti bahwa Allah kami itu ada. Ya, kemudian kalau saya mempertanyakan kepada Abang, apakah Allah Abang itu ada atau tidak? Kan gitu. Jadi sebenarnya, Bang, kalau kita berbicara tentang Allah pencipta langit dan bumi ini, ya, yang benar itu adalah Allah orang Karesteng. Karena dia benar-benar ada. Kenapa dia ada? Karena dia menyatakan diri bereksistensi lewat firman-Nya juga. Kenapa firman-Nya menjadi manusia? Otomatis dia ada karena dia menjadikan firman-Nya untuk menjadi manusia, untuk membuktikan dia itu ada. Jadi gitu, Bang. Jadi saya mau bertanya kepada Abang, kalau menurut kita manusia bisa semua mengatakan dan mengklaim bahwa oh Tuhan itu ada karena dia pencipta langit dan bumi. Tapi Abang harus ingat dan Abang juga tahu bahwa Tuhan di muka bumi ini banyak Tuhan, bukan Tuhan Allah-Allahan, ya. Sedangkan di 1 Tawarikh 16:26 mengatakan bangsa-bangsa itu semua menyembah Allah berhala. Artinya Allah di dunia ini banyak Allah-Allahan. Artinya Allah-Allahan itu artinya Allah yang dibuat-buat manusia, gitu. Betul, jadi kalau menurut pendapat kami Allah kami itu ada. Karena apa ada? Karena dia menyatakan diri lewat firman-Nya, gitu, Bang. Sekian, Bang.
Oke, saya tambah sedikit aja ya, boleh? Boleh. Ini Kristen atau Muslim? Kristen. Oh ya, tunggu Chris, biar Ucil dulu ya. Ini berarti gua nanggapin ya. Nah, kalau dalam Islam gini, Cil, misalnya ada yang dibilang eksis gitu, itu masih janji caleg gitu. Kalau misalnya lu eksis beneran dan lu ada di dunia, kenapa lu sekarang nggak ada? Itu jatuhnya berhala. Kalau di Islam sesimpelnya itu. Makanya kami itu bertuhan kepada Tuhan yang komit. Nabi kami berkata, tidak ada satu orang pun yang akan melihat Tuhan sebelum dia meninggal dunia, gitu. Jadi kalau misalnya ada Tuhan nih dibilang kelihatan, terus sekarang nggak kelihatan, itu berhala dalam Islam. Jatuhnya berhala itu. Siapa berhala? Ya contoh aja Ahura Mazda gitu kan, atau Zeus atau Jupiter kayak gitu. Dulunya mereka ada di dunia, ada orang-orang percaya mereka ada di dunia. Sekarang mana? Nggak ada kan? Mati berarti artinya. Gitu, Cil. Oke, saya tambah dari Mas Uki, boleh ya? Iya, silakan. Oke. Oh, begini, Bang. Eksistensi Allah berdasarkan historisnya ya, sejarahnya itu memang baru ada pada abad ke-7. Apa masalahnya? Karena di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu Tuhan negeri Mekah. An-Naml 91, Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah. Nah, ciri khas seperti ini tidak ada di dalam keyakinan para nabi-nabi Israel. Sehingga eksistensi Allah SWT itu sebenarnya baru eksis ketika hadirnya Muhammad pada abad ke-7 di Arab, setelah Muhammad jadi pemimpin agama dan politik. Dan masalahnya cuma begini, Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab itu ya mengadopsi ya ajaran-ajaran Nasrani, ajaran Yahudi, agama sebelumnya dimasukkan dalam Islam dan dijadikan versi Islam dan dijadikan milik Islam. Padahal secara historis ya, Islam yang muncul pada abad ke-7 di Arab itu tidak ada hubungannya dengan agama sebelumnya yang muncul di Israel, yaitu Yudaisme dan Kristen. Setuju, karena dalam kekristenan kan Tuhannya berkelamin gitu. Di Islam tuh enggak. Dalam Islam Tuhan ada kelaminnya, itu berhala. Itu. Bentar. Nah, terus kalau gua tambahin lagi, Yahweh juga itu baru ada di tahun 1600 sebelum Masehi gitu kan. Ngapain kami mengimani Tuhan yang primitif? Yesus baru ada di abad pertama gitu. Ngapain kita mengimani Tuhan yang primitif kan gitu? Sabar. Yahweh itu nggak dikenal loh di zaman agama-agama di Sungai Indus ya. Sungai Indus itu berarti ada Brahman sama Ahura Mazda, ada Persia sama Hindu, itu nggak dikenal Yahweh itu. Dan sebelum Israel mengimani Yahweh, udah ada Kanaan mengimani Yahweh sebagai dewa perangnya. Udah ada Edom mengimani Yahweh sebagai Tuhan berkepala kerbau. Lalu kemudian di Kristen dan Yahudi, Yahweh diangkat, punya anak namanya Yesus gitu kan. Masa kami nerusin yang kayak begitu? Bukan, itu salah paham. Salah paham. Inskripsinya ada kok. Inskripsi Kuntilet Ajrut tahun 800 sebelum Masehi gitu kan. Ini edukasi untuk kawan-kawan muslim ya gitu. Jadi mustahil kami meneruskan Tuhan yang turun ke dunia, lalu kemudian ajarannya itu apa? Keluar dari vagina anak kecil, kemudian dia mati untuk orang lain, tapi orang lain tetap berdosa setelah dia mati, gagal kemana-mana. Kami nggak meneruskan ke sana, gitu kawanku. Silahkan Akhi Abraham. Bang Kores. Oke, Christian ini asumsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia asumsi katanya menjiplak, mengambil ajaran Nasrani, Yahudi, padahal sangat bertentangan. Itu membuktikan bahwa apa yang dijelaskan Perah ini itu berarti Islam nggak menjiplak, Islam nggak mengambil, justru Islam meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada di Nasrani wal Yahudi. Itu logikanya begitu. Kalau namanya menjiplak itu berarti sama. Benar. Enggak ada asumsi. Anda itu asumsi ya. Diluruskan loh. Dasar hukumnya apa yang diluruskan? Hubungannya nggak ada loh Islam dengan agama sebelumnya. Nggak ada hubungannya. Kok nggak? Nah tadi sudah disebut Bang Zuma ayat 81 Ali Imran. Di situ ada sanad kenabian. Kalau Anda nggak ngerti soalnya. Arab. Ya Anda ini
Anda ini asumsi, ya sebentar, diam dulu. Anda itu asumsi kalau Islam itu menjiplak. Bisa di mute nggak ini si Christian ini? Mute dulu, biar nggak ngoceh terus. Kalau kita ngoceh, dia ngoceh, nggak numpuk nanti. Gantian lah. Nanti kan Anda sudah bilang, mengatakan bahwa Islam menjiplak dari Nasrani Yahudi. Tadi sama saudara saya ini Pak sudah menjelaskan bahwa Tuhannya aja udah berbeda yang dituhankan. Berarti tidak menjiplak itu intinya. Kemudian ya eksistensi, saya sudah ngomong tadi, keberadaan Tuhan itu seharusnya sebelum semua ada itu dia ada. Nah Islam itu mengajarkan dalam kitab-kitabnya, misalkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu adalah syarat ya, syarat secara akal Tuhan itu harus tunggal, nggak bisa dia membelah diri. Kalau dia ada dua ya nggak mungkin gitu loh. Kemudian Allah Somad, lam yalid walam yulad, tidak diadakan, dia tidak diciptakan. Kalau ada yang dituhankan, itu diciptakan, maka dia makhluk. Karena sesuatu yang diciptakan itu adalah makhluk, yang menciptakan adalah Khalik. Nah, dari premis-premis ini ya, itu sangat jelas gitu. Apalagi gini, kalau saya tunjukkan ya, saya tunjukkan di Wahyu tadi saya sudah jelaskan Wahyu 1, 17, 18 Alfa Omega, akulah yang awal dan yang akhir. Sementara di Matius dia punya silsilah dan dia dilahirkan. Nah ini kan sudah kontradiktif secara akal. Nah makanya seharusnya apa yang bukan kontradiktif kalau ada silsilah begitu. Kalau Anda punya bapak, ya Anda punya bapak, mana mungkin Anda dibilang Tuhan? Anda belum paham. Kalau Anda itu punya ibu, nggak mungkin dibilang Tuhan. Anda apa belum coba? Apa? Yohanes 1, misalkan dia pada mulanya firman, berarti kan dia ada awalnya. Berarti itu kontradiktif dengan Alfa Omega. Kalau dia sudah pada mulanya firman, itu sudah menafikan akulah yang awal dan akhir. Nah ini yang salah yang mana? Nah kita bicara kembali ke eksistensi tadi. Eksistensi tadi Bang Ucil bagus lah ya bertanya itu. Tapi kami sudah jelaskan bahwa konsep ketuhanan ya manusia secara umum di seluruh dunia, dia akan menelusuri dengan akalnya bahwa sesuatu yang ada ini pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, dan dialah yang layak disebut Tuhan. Kemudian ingin tahu siapa dia yang menciptakan semua ini, yang mengadakan semua ini. Ya kita ambil ajaran-ajaran yang ada, kitab-kitab yang ada, yang dikatakan kitab suci yang mana. Baru kalau sesuai dengan apa yang menjadi akal yang menelusuri kebenaran tadi mengarahkan, maka itulah ajaran yang benar sesuai dengan akal. Tetapi kalau ketika ada akal menuhankan sesuatu yang tidak tunggal, sesuatu yang diciptakan, diperanakkan, dilahirkan. Ini tidak masuk pada fitrah akal manusia, Pak Christian. Sehingga ketika bicara keberadaan tadi, ya mutlak adanya bahwa Tuhan itu harus ada sebelum semua ini ada. Bukan abad 7, bukan abad 1, bukan abad 13 sebelum Masehi, abad ketiga, abad kemanapun sudah gitu. Kemudian klaim-klaim bahwa Yahudi dan Nasrani itu ngeklaim bahwa Ibrahim itu adalah Nasrani. Yahudi ngeklaim Ibrahim adalah Yahudi, padahal tidak gitu loh. Tidak ada. Ya itulah gitu loh. Ya makanya semua kan bisa dibuktikan dengan akal Bang Christian. Makanya akal itu dipakai supaya kita bisa fair menilai sesuatu, menilai premis dengan akal yang jernih. Lanjut. Jadi begini Bang ya. Bagaimana mungkin mereka punya? Oke, thank you. Terima kasih. Saya tidak salah untuk dinaikkan. Oke, saya terima kasih. Ada pertanyaan bagus by ateis. Ucil, you mengajukan pertanyaan seorang ateis. Saya gagal mendapat pencerahan dari pastor sampai pendeta sampai Paulus kalau perlu. Coba buktikan eksistensi you punya Tuhan. Ketika saya katakan you punya Tuhan berkelamin, keluar dari kelamin. Eksistensinya sejak kapan? You kurung punya Tuhan ada di surga. Tuhanmu terkurung oleh ruang dan waktu dari jarak jeda dalam abad by abad, centurion. Itu tadi ada you Kristen bilang Islam Tuhannya eksistensinya sejak abad 7. You Christian Betul ada sekali. abad 1. Sejarah membuktikan. Oke, sekarang sejarah by story. Dulu, Oke, buktikan eksistensi you punya Tuhan. Buktinya mana itu harta warisan Yesus sebagai Tuhan atau manusia. Pakunya mana?
celana dalamnya mana, kain kafannya mana, di mana kuburannya pernah dia ada itu mayat Yesus? Pertanyaan konyol. Ateis. Bang Evan Dikus. Kenapa konyol? Eman Dikus nih dari agama apa? Alhamdulillah, Muslim. Oh, Muslim. Oke. Now answer. Jawab. Buktikan you punya Tuhan eksistensi di mana sekarang? Tunjukkan. Gambarkan. Hadirkan sekarang. Oke, baik, Abang Christian. Ya, gimana? Sekarang hadirkan you punya Tuhan. Ucil, you dua orang Kristen tentang eksistensi you Tuhan. Bentar ya, saya dulu. Cara kami menunjukkan eksistensi Tuhan kami, Abang Christian, tidak bisa diatur, diukur oleh permintaanmu. Ini harus digarisbawahi ya. Tadi Anda membuat satu framing harus begini, mana celana dalamnya, mana itu Anda mengatur gitu ya. Supaya Anda sudah mengatur by time. Karena hadirnya Tuhan berdasarkan abad, waktu, tempat. Ketika saya tanya semua Kristen yang menjawab Tuhanmu ada di mana? Adalah Tuhan Allah Israel yang turun ke dunia. No Allah. Kapan kau punya Allah? Siapa Allah? Siapa nama Tuhan you? Elohim yang turun ke dunia jadi manusia dalam wujud Yesus. Dan jadi Tuhan kamu bernama siapa? Kita sekarang eksistensi Tuhan by etimologi, historical, ontologi, or by what? Historical ya, historical. Oke, historicalnya sekarang by historical ada bukti eksistensi you punya Tuhan ada di mana, jejaknya mana, warisannya apa? Kamu minta historinya. Yep. Itu terjadi di kapan? Di kota Bethlehem. Kapan? 2025 tahun yang lalu. Ya. Di mana saya menemukan data itu? Data itu tertulis di dalam Alkitab kami. Ya. Alkitab? What is Alkitab? Nggak mau percaya Alkitab, jangan tanya. You punya Bible, what is Bible? Biblos. Sejak kapan you punya Alkitab? Ya, sejak Alkitab itu ada. Sejak ada kapan? Sejak abad 7? Bukan. Ya. Terus Alkitab macam apa you punya? Ya, macam yang ada sekarang ini. Ada sekarang ini. Baik Dutch, baik Belanda, Portugis, Spanyol, Spain, Spanyol, Spanyolong. What is Alkitab? Baru nolong gimana sih bro? Kok kalian nyebar fitnah begitu? Di mana ada sebutan Alkitab untuk Kristen? Selain di Indonesia. Begini ya. Begini. Sekarang kita balik fokus you by historical. Bang siapa Bang Christian ya, biar saya sama abang ini ya. Ya, saya ngomong kau diam. Kau ngomong saya diam. Sepakat? Ya, ini siapa itu? Historical you failure, gagal you buktikan punya Tuhan eksistensinya ada sejak kapan di mana. Sekarang Ucil. Buktikan you punya Tuhan eksistensi Tuhanmu by what? Bang Christian diam dulu. Nanti akan saya tanya kepada saudara Muslim. Sama. Bang Christian diam dulu ya. Oke, Ucil jawab. Oke, diam. Ya, sekarang kau ngomong duluan apa saya yang ngomong duluan? Saya sudah omong tadi, saya cuma bertanya. Kamu bertanya, jawabannya sudah diberikan jawaban. Sekarang saya butuh kepastian eksistensi Tuhan kamu by time, by historical, ontology or what? Kamu tadi mengklaim berdasarkan tahun, abad. Sekarang buktikan eksistensinya abad berapa you punya Tuhan. Oke, ya, baik. Saya jawab, kamu diam. Dan setelah itu kamu buktikan bahwa Tuhanmu itu bereksistensi juga, ya. Ini jawab pertanyaan ateis. Sama akan saya ajukan pada Islam. Oke, diam. Kau diam, ya. Kau diam dulu, ya. Aku jelasin, ya. Menurut di dalam Bible, ya, menurut di dalam Bible dan bukan di dalam Bible saja, tetapi sejarah-sejarah yang Bible pasal berapa? Artikel berapa? Oke. Buka ayatnya itu, Bang, biar kita tunjukkan ya. Di mana Tuhan mengatakan bahwa Dia itu ada sebelum dunia ada. Di mana Abraham Bible pasal berapa? Artikel apa? Ya.
Bang, saya di sini pakai HP-nya satu, nggak bisa buka data itu. No bullshit. Bang Christian. Jadi ada HP nggak buka kamu ayat itu? akan mengklaim bahwa Tuhanmu ada karena dialah Alpha Omega. Kamu kurung Tuhan, you eksistensinya berdasarkan ada dan berakhir. Nah, oke. Tuhanmu Iya, ada dong. karena dalam waktu. Kamu kurung Tuhanmu dalam waktu. Nanti akan kamu kurung tempatnya di surga. Oke? Oke, baik. Ya, abang siapa ini? Dianus ya. Kau itu harus tahu, kau itu harus dengar ya. Kau jangan kemana-mana, kau itu dengar ya. Dia mengatakan bahwa Bapak permuliakanlah aku sebelum dunia ini ada, aku telah ada ya. Dan dia mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum dunia ada, dia sudah ada ya. Yang ada Yesus atau bapaknya? Kita TikTok. Oke. Logik. Jangan kau kemana-mana dulu ya. Oke, aku menggunakan document written doc logic. Tertulis bila ya akan bla bla bla, bila tidak bla bla bla, end stop. Ya, halo. Bisa jawab atau tidak? Buktikan. Diam dulu ya. Jangan pakai bahasa Inggris. Kalau you pakai bahasa Inggris, ayo kita speak English ya. Tapi di sini pakai bahasa Indonesia. Oke, pakai bahasa coba kita coba JavaScript, oke? Nah, dengar dulu. Once ya. right, run for all, oke? Deal? You kue bisa bocor coba? Bang, di sini kita itu berbahasa Indonesia biar penonton dengar ya, penonton bisa mengerti, oke ya. Tadi kau bertanya bahwa eksistensi Tuhan saya itu adalah jelas-jelas perkataan Tuhan Yesus ya, dan bukan 1-2 dalil tetapi banyak dalil No, why you say Jesus? God. Bahwa sebelum dunia ada, aku ada ya, dan sebelum Ada sejak kapan? Abraham ada, Di aku mana? ada, Tahun berapa? ya. Eksistensinya tahun berapa? Di mana? Bukan tahun siapa? lagi ya. Oleh siapa yang mengatakan? Bukan tahun lagi, tetapi sebelum dunia ada, dia sudah Kenapa kamu ada. tahu? Tahu dari siapa? Iya. Ya buka aja di dalam Bible. Ya, itu sendiri. Bibelmu tahun berapa? Ya. Oke. Itu Bibel yang menulis siapa? Oke, berarti kamu tidak percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada umat manusia. Bagaimana saya percaya? Ya. Berarti kau Ada yang tidak ada modal percaya, harus ada. Harus eksistensi itu harus ada, nyata. Real. Tadi barusan Anda udah mengakui bahwa Anda Muslim. Tadi Anda mengakui Anda Muslim. Saya mengajukan pertanyaan seorang ateis. Ini kamu mencoba bergaya ateis. Ini pertanyaan seorang ateis. Bagaimana seorang Kristen bisa menjawab? Gak, bagaimana mungkin? Kau bukan ateis, kau bertanya begitu. Gimana juga otak kau? Nanti akan dijawab saudara-saudara Muslim. Bagaimana pertanyaan ateis ini akan dijawab? Kamu coba buktikan dulu dengan kesombonganmu. Mana eksistensi Tuhan you? Macam apa kamu punya Tuhan? Aku udah tunjukkan ya. Aku udah mengatakan ya. Tunjukkan mana buktinya? Ya, bukan eksistensi abad lagi. Tuhanmu itu seperti apa? Macam apa? Gambarkan, uraikan, tunjukkan mana Tuhan you punya. Kayak apa? Di mana? Ya, di sini ya tidak ada HP atau kitab di sini. Tapi saya udah tahu, udah hafal ayatnya. Berarti ya. tidak ada HP, tidak ada Tuhan. Tuhanmu ada di HP. Dengar dulu, tadi kau mengatakan bahwa kamu itu dapat dalil dari mana? Saya bilang itu dapat dari kitab-kitab yang diturunkan. Terus kau bilang saya tidak percaya kitab-kitab, ya. Sedangkan kau tadi mengakui bahwa kamu itu adalah mana kitabnya tidak kau sebutkan? Ya, gitu. Tulisan siapa? Pasal berapa? Artikel berapa? Iya. Dan kamu mengelak. Saya cuma single saya tidak ada kitab atau HP yang 2 di sini. Kalau saya kembalikan aplikasi TikTok, otomatis saya terjeda, bisa-bisa saya keluar. Oke, Belogik, no data, no dalil, oke? Sekarang Belogik, kalau begitu. Tapi kalau oke, no data, no dalil, sekarang Belogik. Ya, kau itu tidak bisa memegang omongan. Oke, kalau tidak bisa, terus bagaimana kamu bisa menunjukkan eksistensi Tuhan kamu punya? Kan aku apa? Coba saya lihat. Ya, semua orang saya ingin lihat seperti apa kamu punya Tuhan. Ya, data itu ada, bro, mas bro, ada. Ya, semua umat itu udah hafal. Data Waalaikumsalam. Ada seperti apa? Di mana? Ada mengada-ngada. What is the meaning of ada? Apa arti kata ada itu? Ya, ada artinya benar. Kamu tahu artinya wujud. Jadi gini, bro, ya. Jadi begini.
Kau tadi Dan? bertanya bahwa saya tunjukkan. Kalau pergi, Sekarang saya then mana? tunjukkan. Ya, sekarang saya Mana tunjukkan, eksistensi saya Tuhan kamu punya? sebutkan. Seperti apa Tuhan? Kau Macam apa mengaku Tuhan? itu. Tunjukkan. Dan bahkan kau juga bilang bahwa itu kamu itu ateis, sedangkan tadi kau mengatakan kamu itu adalah Kan Ucil. begitu, Ucil. Kau nggak paham. Maksudnya Bapak ini, dia bertanya dalam posisi ateis. Nanti pertanyaan yang sama akan ditanyakan juga kepada teman muslim. Bapak ini sudah jelas mengatakan muslim. Kau paham nggak? Karena kau mengatakan eksistensi, makanya Bapak ini nanya. Kau nggak paham. Ini kebiasaan setan. Who's talking about? That's Dia nggak Oke, paham bahasa Saya baik. suka Indonesia, kenapa Bang kamu Iman. selalu who's talking about? Siapa yang selalu bicara? Kamu hanya selalu memandang siapa bicara, bukan apa yang dibicarakan. Ini pertanyaan, pembicaraan yang akan saya ajukan pada Muslim juga. Saya bodoh, dia nggak paham tolong, bahasa Indonesia, goblok. Bang. Saya ingin bertanya. Bang, dia nggak paham bahasa Indonesia. Oh, Nah, oke, di Tuhanmu kau apa? Tunjukkan. Iso ditemok, Saya didelok, udah iso ditemek, mek. dengar dulu ya. Kau tadi ya udah bertanya ya, saya menjawab ya. Data ya itu udah jelas tertulis di dalam kitab kami bahwa dia mengatakan aku ada sebelum dunia ada. Ya, bukan abad tadi kau mengatakan abad keberapa. Ini Oh, bukan kalau memang berbicara karena abad ada lagi. sebelum ada Ya. di mana? Kau tadi mengatakan bahwa abad-abad ini Kapan? bukan mengenai abad lagi, tapi sebelum dunia ada dia sudah ada. Sejak ya. ada itu Jadi kapan? kamu itu harus paham di situ, bukan kau bertanya tentang abad. Abad itu kapan? Lah kamu sudah Sebelum mengapa? dunia Kamu yang ada. sedang mengatakan Tuhannya Islam sejak abad 7. Kamu mengklaim Tuhan you ada Ya, iya, sebelum benar. ada. Emangnya kamu Adanya mau di mana? menolak fakta itu? Mengatakan ada. Emangnya kamu Namanya siapa? Emang kau mau menolak fakta abad ke-7 itu? Lah Kau mau faktanya menolak? sekarang nama Tuhan kamu siapa? Enggak. Di Kau mana? mau menolak Kapan? fakta Seperti itu? apa? Ya, kau mau menolak fakta itu? Lah ini kamu logik. tidak menerima fakta lagi kau ini. Faktanya mana? Warisan Tuhanmu seperti apa? Contoh Ya, oke. hasil Tuhanmu kayak apa? Ciptaan Tuhanmu seperti mana? Mana ciptaan Tuhan you? Siapa nama Tuhan kamu? Ya, kamu itu kemana-mana ya. Kau mau menolak fakta. Saya tunjukkan data, kau bilang bukan data. Kita berbicara Mana saya tentang bisa menerima abad. sesuatu Ya. yang tidak logik? Tidak logik gimana? Itulah pemikiran kau. Kita Tidak kaji logik. datanya, Bang Eman, kita kaji datanya. Kaji datanya, nggak apa-apa. Dia pakai data di dalam Yohanes 8 nomor 58. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, benar ya? Ah, bukan itu. Ayat berapa itu aku udah lupa. Bapak permulaan. Kawan, bacakan. Ada. Sebelum dunia ada dia sudah ada. Sebelum ada dia ada, namanya siapa? Sebelum dunia Itu ada Yohanes dia sudah 17 ada. itu nomor Ya. 3. Kau paham nggak? Gimana ini? Namanya siapa kalau ada? Kalau tidak ada nama, Tuhan macam apa? Nah, Yohanes itulah 17 ya. nih. Tetapi Tapi dia dibantah mengakui oleh sebelum Yohanes dunia ada 1 dia ada nomor nggak? 14. Kau jawab dulu. Sebelum dia mengatakan bahwa sebelum dunia ada dia ada nggak? Oke, Bang Kau Sima, jawab, saya jujur. I know Jujur kau dulu. you Jujur well. kau dulu. Kau No, jujur dulu. you know how to Kau jujur introduce. dulu. Aku tahu Ya, paham kau jujur bagaimana dulu. saya dapat ilmu dari Bang Sima tentang Coba kata ada, wujud. Saya mendapat ilmu dari para apologet Islam. Coba kau jujur Tapi dulu. apologet Kau itu jujur dulu. nonsense. Nomor 5 itu ya. Ya. Sebelum Iya, dunia iya. dia Sebab udah itu ya ada. Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan Iya. kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tapi itu Ya, dibantah Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah Nah. menjadi manusia. Iya, coba dibaca Yohanes 1:14 itu. Oke. Kau punya Bible nggak di situ, Ucil? Nggak Nyalain ada. yang Saya di buka. sini HP-nya cuma satu. Oh, alah. You know, Ucil. Ini pernah saya Bahkan ya. tanyakan pada Izin tahta Bang Eman ya, Bang Eman izin ya, biar saya Ada. bacakan dulu ya. Oke, Firman thank itu you. telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan yang diberikan. Jadi Yesus itu hanya orang penyembah setan yang mengatakan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Jadi gini ya saudara, mohon izin semua ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai data yang berbicara mengenai eksistensi pencipta langit dan bumi,
kita sebagai manusia nih, manusia yang memiliki intelijensi, pengetahuan. Ya, kita bukan kera, kita ini manusia. Maka ketika kita berbicara mengenai eksistensi Tuhan pencipta langit dan bumi, banyak hal yang perlu kita ungkap di situ. Berbicara mengenai eksistensi. Kenapa? Yesus tidak eksis sampai hari ini. Yesus anak Maria itu tidak eksis sampai hari ini. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhan, ada dalil fitrah yang menjadi dasar pijakan umat Islam terkait dengan eksistensi Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Tidak merujuk kepada pernyataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nanti ada di abad ke-7. Dengan demikian berarti Tuhannya juga nanti ada setelah ibunya ngeden. Setelah ibunya ngeden, keluar dari rahim, baru Tuhan mereka kemudian ada. Nah, kalau itu diingkari, oh tidak, Tuhan kami ada sebelum Abraham ada, berarti Anda lari kepada hal-hal yang bersifat gaib. Karena Yesus belum ada pada zaman itu. Yang dimaksud Yesus ada sebelum Abraham ada, itu adalah Tuhannya. Kenapa demikian? Karena Yesus itu mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, dia datang, Yohanes 8 nomor 42, dia mengatakan bahwa dia datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendak dia sendiri, melainkan kehendak Bapa. Bapa ini yang ada sebelum segala sesuatunya ada. Yesus ada setelah ibunya Maria ngeden. Jadi secara fitrah kita itu lebih kena ke Islam. Al-Quran mengatakan wa is ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Nah, ini baru Tuhan. Sebelum kita lahir di atas muka bumi ini, Yesus itu sudah bersaksi di alam roh bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Qalu bala syahidna. Di alam roh kita semua sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah pencipta langit dan bumi. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Kemuliaanku yang ada di kehadiratmu sebelum dunia itu ada. Jadi alam Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang ada sebelum alam semesta beserta isinya dicipta. Segala sesuatu yang kemudian terikat oleh ruang dan waktu itu bukan pencipta tapi ciptaan. Yesus berada di dimensi itu. Berarti Yesus itu adalah ciptaan dan dia bukan Tuhan. Jadi Tuhan yang betul adalah Tuhan yang dipersaksikan oleh ciptaannya sendiri yang berakal. Orang yang berakal akan mempersaksikan Tuhan itu ada sebelum mereka dicipta di atas muka bumi ini. Inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 172. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang atau tulang sulbi atau dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh-roh mereka seraya berfirman, wahai makhluk roh, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Di alam roh kemudian kita menjawab, kita yang menjawab nih. Di alam roh berarti kita ada sebelum dunia ada. Kita nih di alam roh menjawab apa? Qalu bala syahidna. Kami makhluk rohmu bersaksi bahwa kamu itu adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Demikian aku mempersaksikan, meminta kamu bersaksi tentang aku, kata Allah. Yang demikian itu aku minta kau di alam roh mempersaksikan kepada aku bahwa aku adalah Tuhanmu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Jadi ceritanya di alam roh Allah sudah bertanya kepada kita, wahai manusia anak keturunan Adam, sebelum aku turunkan engkau di bumi, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Di alam roh kita semuanya bersaksi, ya Tuhanku, engkau adalah Allah pencipta alam semesta termasuk kami. Kata Allah apa? Oke, baik.
Baguslah kalau kau mempersaksikan itu. Kenapa ini aku lakukan terhadapmu? Karena aku tahu ketika engkau turun ke bumi, aku bungkus engkau dengan keinginan, maka keinginanmu semakin hari semakin akan membuat engkau jauh daripada aku. Engkau melupakan kesaksianmu di alam roh. Begitu engkau masuk ke bumi, aku bungkus engkau daging, dagingmu akan menari engkau melakukan hal-hal yang menjauhkan dirimu dariku. Rohmu yang tadinya makhluk suci, begitu aku bungkus dengan syahwat, aku bungkus dengan keinginan lambung, keinginan mata, keinginan mulut, keinginan telinga dan seterusnya, maka engkau akan sedikit demi sedikit akan mengatakan, aku bukan Tuhanmu. Tuhanmu adalah si fulan. Tuhanmu yang benar adalah makhluk. Tuhanmu yang betul adalah setan. Tuhanmu yang betul adalah manusia dan seterusnya. Kau akan melupakan itu. Maka aku mempersaksikan engkau di hadapanku pada alam roh agar engkau tahu bahwa aku adalah Tuhanmu. Aku turunkan engkau ke bumi. Aku utus para nabi untuk membimbingmu. Aku utus kitab suci untuk mengarahkanmu. Tapi ketika engkau lupa akan keadaanmu, engkau akan jauh daripadaku. Maka Allah mengatakan, Inna kunna an haza ghafilin. Aku lakukan ini agar kelak ketika aku menyiksamu, kamu tidak berkata, kenapa dulu kamu tidak pernah mempersaksikan kalau dirimu adalah Tuhan? Aku nggak mau itu. Maka aku mempersaksikan engkau sebelum aku bungkus engkau dengan biologis. Kapan engkau sadar? Pada saat makhluk-makhluk yang kemudian menggunakan jubah hitam sudah mendatangi engkau di detik engkau dijemput. Engkau akan didatangi utusanku. Dia akan datang mencabut engkau dari kepalamu dengan sangat-sangat kencang, dengan sangat tarikan yang sangat kencang dan sangat menyakitkan. Saat itulah engkau akan tersadar betapa dunia telah membutakan matamu sehingga engkau lupa ketika engkau mengatakan bala syahidana, bala syahidana, bala syahidana. Engkau akan lupa dan nanti engkau ingat ketika kemudian orang-orang yang mengantarkanmu dari kubur meninggalkan batu nisanmu. Kau kembali ke alam roh, baru engkau sadar, ya Tuhanku, betapa aku lalai ketika aku di dunia. Aku melupakan engkau. Ternyata aku kembali ke alam roh. Apa kata Allah? Ini masa penyesalan. Masa di mana engkau menyesal. Kenapa? Telah datang kepadamu peringatan-peringatan. Malah engkau mencari eksistensiku, tapi engkau menyetarakanku dengan manusia. Sedangkan eksistensi dari aku adalah hakikat yang maha kuasa. Engkau menyatakan kebohongan di hadapan manusia bahwa eksistensi Tuhan itu ada anak bayi yang netek sama ibunya. Subhanallah. Itu yang pertama. Nanti Anda tanggapin. Jadi di Islam itu berbicara mengenai eksistensi Tuhan secara fitrah. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Apakah Yesus ini pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan yang mempersaksikan di alam roh kepada anak keturunan Adam kalau Tuhan itu adalah Yesus, bernonot, berkaki, bertangan, gondrong dan seterusnya? Apakah pernah Yesus mengajarkan secara fitrah kepada manusia berdasarkan Bible? Tolong tunjukkan dalilnya. Ini baru satu langkah. Kita berbicara mengenai eksistensi Tuhan kita. Sekarang kau tunjukkan eksistensi Tuhanmu di alam roh ketika mempersaksikan dirinya sebagai Tuhan kepada manusia yang juga adalah makhluk roh. Ingat, Zakaria 12 nomor 1, Kejadian 6 nomor 3. Akulah Tuhan yang menciptakan roh. Rohku tidak akan diam selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti kita berbicara roh karena Tuhanmu adalah roh. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh Tuhan sembahan Kristen, binatang bertanduk 7 bermata 7. Sekarang saya minta eksistensi di alam roh sebelum alam biologis. Adakah manusia bersaksi bahwa Tuhan itu Yesus? Di mana itu tertulis sebelum kita menjadi manusia biologis? Di alam eksistensi roh, di mana manusia mempersaksikan bahwa Tuhan mereka adalah Yesus Kristus. Silakan. Ya, baik. Ya, Abang Suma udah bernarasi panjang lebar, tapi di sini saya tidak perlu bernarasi panjang lebar ya. Cuman tadi Abang Suma mempertanyakan tentang nanti di alam kubur.
Silakan Bang, saya minta praeksistensi kita sebagai manusia itu adalah roh. Orang bersaksi ya bahwa di alam Yesus roh. itu alam. Di alam roh. Seperti saya terangkan Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Manusia seluruhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah di alam roh. Sekarang kau tunjukkan eksistensi di alam roh sebelum kita turun ke bumi. Roh manusia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Silakan. Ya, oke, baik. Jadi nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Tapi di sini saya bilang ya, saya tidak bernarasi panjang lebar ya, percuma aja saya bernarasi di sini. Saya cuman ingin Abang Suma itu, mana data yang Abang Suma katakan tadi itu ya, mana data itu bahwa benar-benar itu ada ayatnya begitu ya. Karena saya minta di mana di dalam Quran Abang, di mana di dalam Quran Abang, kitab Abang yang mencatat bahwa dengan tulisan yang tertera langsung bahwa Aula SWT itu menyatakan atau pernah menyatakan bahwa aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada begitu dia mengatakan begitu di dalam kitabmu tertulis langsung, saya akan pindah keyakinan. Itulah. Kemudian kalau Abang Juma mengatakan tadi tentang Tuhan, Abang buka Wahyu itu 27 ayat 7 itu dia mengatakan bahwa nanti di alam kubur ya setiap Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang percaya dan menang atas apa yang kuperintahkan, dia akan menjadi anakku dan aku akan menjadi Allah bagi dia ya. Itu Saudara, yang saya minta praeksistensi dulu. Kalau sudah menjadi makhluk biologis, kalau sudah ada dunia ini, setan pun bisa mengaku Tuhan. Akulah Tuhan yang menciptakan, akulah. Ini kita berbicara mengenai praeksistensi, di mana alam roh, di mana manusia sebagai makhluk-makhluk roh itu bersaksi bahwa Tuhan itu Yesus. Jangan bicara dunia, Pulau Patmos pula kau bawa-bawa, alamak. Ini berbicara sebelum alam dunia ini diciptakan, seluruh manusia mempersaksikan Yesus itu Tuhan. Itu di mana tertulis di Bible. Gitu loh Bang. Ini berbicara eksistensi. Kalau kita berbicara mengenai eksistensi Tuhan, berarti kita berbicara sekuat kita mundur ke zaman di mana kita bisa menelaah bagaimana Tuhan itu. Di Islam, Tuhan menyatakan dirinya sejak zaman alam roh. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Nah, sudah 3 kali kusebutkan dalilnya. Nah, sekarang saya minta eksistensi Tuhan Anda yang Yesus itu, di mana alam roh, manusia-manusia yang masih dalam bentuk roh sudah mempersaksikan eksistensi Yesus sebagai Tuhan. Itu di mana tertulis? Ya, kan aku tadi sudah tunjukin ayatnya. Kalau berbicara tentang eksistensi sebelum dunia ada, sebelum apa-apa, sebelum manusia dijadikan, Abang tahu nggak? Dunia itu dia jadi baru manusia jadi. Bagaimana mungkin harus aku menjelaskan bahwa manusia jadi, sedangkan manusia itu sebelum sesudah dunia dijadikan. Alam sedangkan ruh. Dia saja mengatakan bahwa sebelum dunia ada, dia sudah ada. Saudara, kita berbicara mengenai alam ruh. Di mana dimensi roh Yesus sudah dikenal oleh makhluk roh itu, di mana dalilnya? Ya. Jadi kalau pertanyaan Bang Zuma tentang alam kubur ya, saya tidak mengerti ya. Bukan alam kubur, itu belakangan. Ini sebelum manusia dicipta. Cak Ayu. Ya. Dengar Bang Zuma ya, di dalam ajaran kami tidak ada alam kubur, pertanyaan alam kubur, tidak ada siksaan alam kubur. Makanya saya tidak tahu tentang itu. Loh, katanya Tuhanmu eksis. Kalau eksis itu bukan cuma di dunia. Dunia ini adalah alam ciptaan. Yang saya maksud ini alam roh. Alam sebelum manusia turun menjadi manusia. Masih hidup sebagai alam roh. Di alam roh dia.
Kita ini tadinya sudah ada. Sebelum menjadi manusia kita itu sudah ada. Bahkan kitabmu sendiri yang mengatakan di dalam perjanjian lama, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Itu di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15. Dalam perjanjian baru, Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Sebab di dalam dia, Tuhan telah memilih dia sebelum dunia dijadikan. Itu biasa. Manusia itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Al-Quran menjelaskan surah Al-A'raf ayat 172. Sekarang saya minta, di mana Tuhan bernama Yesusmu itu menyatakan dirinya sebelum manusia itu berada di bumi, masih di alam ruh. Ada enggak? Di sini kawan-kawan, Abang Zuma ini ya, dia berbicara tentang apa yang ada ya, yang manusia mengakui sebelum dunia dijadikan ya. Bagaimana mungkin dunia sebelum dijadikan manusia sudah ada kan? Di luar pikiran ya. Ini Bibalmu yang mengatakan makanya kurangi makan B2 otakmu supaya berpengaruh. Kitabmu mengatakan Efesus 1 nomor 4. Apa kata kitabmu? Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berarti eksistensi kita ini itu sudah ada di prakemanusiaan kita sebagai makhluk biologis. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Interesting Bang. Terima kasih, ini tentang theoretical creation and create. Jadi teori tentang ciptaan dan pencipta. Banyak itu pastor pendeta gagal menjawab ini karena dia tidak mengenal al-ruh. Karena ruh itu sebagai Tuhan dia tidak bisa menjawab, menyatakan kepada saya bahwa dunia sebelum ada bentuknya seperti apa. Sebelum manusia itu ada bentuknya seperti apa? Apakah menjadi setan? Manusia terdiri dari, apakah bedanya setan dengan iblis, dengan ruh, dengan manusia? Karena Ucil jawab, buktikan. Ini logik. Sebelum kita ini manusia yang berkelamin, jadinya seperti apa? Bentuknya kayak apa? Asal muasal kita. Baru kita bertanya eksistensi siapa pencipta kita. Nanti akan terjawab, you akan ngotot Adam diciptakan di dunia. Dan kamu akan meyakini bahwa kamu keturunan Darwin, monyet. Kamu akan menciptakan apa itu? Kamu pakai teori apa sekarang? Kamu berarti bertekan teguh dengan teori Darwinisme? Dan kau akan saya katakan saya bidat, saya katakan saya apa ini? Ketika saya bertanya tentang Tuhan, kamu katakan saya apa ini? Tidak bolehkah saya bertanya tentang Tuhan? Sin, dosa, berpikir. Apakah saya salah berpikir? Tidak bolehkah saya berpikir tentang Tuhan? Tapi aku takluk ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan ini dijawab lewat ontologi baik Islamic filosofi. Ketika dia menjawab dengan apa? Eksistensi. Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Ada. What is ada? Baik Arabic, baik Islamic, baik Kristen, what is ada? What is exist? Kalau ada, saya sebagai manusia, karena tidak ada, percaya no, iman. Harus ada, saya lihat. Baik JavaScript, ketika kamu lihat, looking, baru bisa ditemuk. Pegang. Mana? Itu bukan Tuhan. Jadi macam apa you punya Tuhan? Di mana Tuhan kamu ada? Kamu mengotot ada sebelum ada. Mana? Seperti apa wujudnya? Bentuknya apa? Siapa Tuhan? Masya Allah. Namanya siapa? Di mana? Jadi mohon izin Bang. Kau dulu. Ya, kita gantian. Jangan kau ini saudara, dengarkan pertanyaan saya ya. Dengarkan. Ketika Anda berbicara mengenai eksistensi Tuhan, Allah yang kami sembah, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 menerangkan bahwa seluruh ruh manusia itu sebelum kujadikan dia manusia seperti yang sekarang ini,
Aku sudah minta mereka bersaksi tentang diriku. Apakah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ternyata kita di alam ruh sudah bersaksi bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di alam ruh. Sekarang saya minta eksistensi Yesus di alam ruh, bahwa kita sebagai manusia dalam eksistensi roh kita sudah mempersaksikan bahwa Tuhan itu Yesus. Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya di kitabmu? Sedangkan kalau saya mengkaji nih, mohon maaf sedikit lagi, saya mengkaji siang malam tentang Yesus. Apa kedudukan Yesus yang paling tertinggi? Apakah bisa keluar dari dimensi makhluk ciptaan? Atau tidak bisa sama sekali? Apa yang saya temukan di dalam kitab saudara? Yesus diterangkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 nomor 48. Apa kata kitab saudara? Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa makhluk-makhluk surgawi ini? Setan, malaikat, jin. Makhluk-makhluk surgawi ternyata kedudukannya yang paling tertinggi sama seperti Yesus. Yesus disetarakan dengan makhluk-makhluk. Lalu mana eksistensinya sebagai Tuhan? Kalau dia hanya setara dengan makhluk-makhluk. Ternyata di surga Yesus setara dengan makhluk-makhluk lain. Eksistensinya sebagai Tuhan mana? Itu saya sudah bocorkan kepada Anda. Level tertinggi yang dimiliki Yesus sebelum dia di dunia adalah sama seperti makhluk-makhluk yang lain di surga, di langit. Nah, saya minta eksistensinya sebagai Tuhan itu tertulis di mana? Silakan. Oke, ya, ya saya jawab ya. Ya, di sini tadi ya Abang Juma mengatakan tentang Yesus itu makhluk begini ya. Oke ya, saya ikuti narasi ya. Tetapi sebelum saya jawab pertanyaanmu ya, saya tadi bertanya juga bahwa di mana, jangan kau ngarang juga ya. Saya mau ayat yang tertulis di dalam kitabmu supaya saya benar yakin di mana tulisannya di dalam kitabmu. Allah itu mengatakan sendiri bahwa aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada, aku pindah keyakinan. Kamu dengar itu. Kemudian kalau kau bertanya tentang tadi pertanyaanmu di alam roh ya, sebelum manusia ada ya, itu sedangkan segala sesuatu itu adalah diciptakan melalui firman itu ya. Firman itu apa? Firman itu adalah Yesus ya. Sebelum menjadi manusia dia sudah ada. Makanya segala sesuatu manusia diciptakan lewat dia, melalui berfirman itu. Karena tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi ya. Oleh dia semua akan terjadi ya. Itu jadi saya di sini minta kamu, di mana data, kau jangan ngeyel dulu, di mana data di dalam kitabmu itu Allah mengatakan sendiri di dalam kitabmu itu bahwa aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada, saya pindah keyakinan. Kau dengar itu Bang Suma? Karena segala sesuatu itu yang disebut dengan Maha Pencipta itu dia ada sebelum segala sesuatu ada. Bagaimana mungkin dia ada di abad-abad 7, abad 8, abad 9 ya? Dia muncul setelah dipromosikan. Bagaimana mungkin itu adalah pencipta? Saya minta dalilnya di situ. Yesus di praeksistensi manusia, mana dalilnya? Itu dulu. Jangan kamu tajam ke Islam, tapi kamu nol di agamamu sendiri. Saya sudah menunjukkan data. Dengar dulu supaya seimbang diskusi ini. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Saya akan membawa Anda dalil fitrah secara eksistensi Tuhan. Dalil indra secara eksistensi Allah. Kemudian saya akan bawa kamu ke dalil akli. Ya, eksistensi Allah. Lalu saya akan membawa kamu ke dalil-dalil akli tentang eksistensi Allah. Sebelum jauh ke sana, saya ingin Anda menunjukkan dalil fitrah dulu. Dalil kemanusiaan kita sebagai makhluk ciptaan telah mempersaksikan Yesus pada alam ruh, dia adalah Tuhan kita. Itu tertulis di mana, cuplis? Itu dulu kau selesaikan. Jangan kau kemana-mana. Saya sudah sabar dulu, jangan oke-oke terus dari tadi. Kau itu sudah enak dikasih
ruang di sini, tapi tak ada nilai positif yang bisa kami terima dari mulut kau itu. Saya sudah menyatakan diri, saya seorang Muslim. Ketika saya ditanya tentang ayat suci Al-Quranul Karim, di mana eksistensi Tuhan, secara fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersaksikan seluruh manusia. Sebelum manusia itu diusulkan, diturunkan ke atas muka bumi, manusia dalam alam roh sudah mengakui Allah adalah Tuhannya. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Saya minta yang seimbang. Eksistensi Yesus jangan nanti dia turun ke bumi jadi bayi, Cak Ayu. Eksistensinya sebelum dia turun ke bumi. Yang saya minta, kita di alam roh mempersaksikan dia adalah Tuhan kita, itu di mana? Mana dalilnya? Ke situ dulu. Dalil fitrah dulu. Bahwa secara fitrah kita bertuhan itu memang harus ke Yesus. Karena di alam roh kita sudah bersaksi di hadapan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Itu di mana? Di situ dulu. Jangan masuk ke bumi. Kalau ke bumi, seluruh sembahan-sembahan manusia itu mengaku Tuhan. Ingat saudara, Yahudi mengenal Tuhan nanti setelah Nabi Musa itu datang. Oke? Kristen mengenal yang disebut Tuhannya Yahudi nanti setelah di abad keempat. Oke? Dan Kristen di Indonesia mengenal Tuhan yang benar itu nanti setelah penjajah Belanda turun membawa Bibelnya dari Belanda ke Indonesia, lalu mengambil istilah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi jangan sombong di situ. Kau itu cuma nempel di Tuhannya Yahudi. Kau itu punya kitab-kitab Spanyol, separuh nyolong dari Tuhannya dari agama Yahudi. Jangan kau sombong di situ. Sekarang saya minta eksistensi sembahanmu, yaitu anak Maria. Kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhanmu dipersaksikan di alam ruh kalau dia itu adalah Tuhan bernama Yesus. Itu di mana? Itu dulu. Jangan kau kemana-mana. Silakan. Oke, sebelumnya aku iklan bentar ya teman-teman. Jangan lupa di tap-tap layar dan love orange supaya room kita kuat. Nampaknya mulai panas. Ya, silakan Ucil. Jangan kabur ya, jangan kabur kemana-mana. Tadi aku udah silakan. ambil di dalam, ya di dalam mana? Waduh, di dalam sumur dia bang. Di dalam mana? Tadi saya sudah kasih ilmu gratis 1 Korintus 15:48 itu. Bibel kami ya. Dalam misalnya tanpa sesuatu yang jadi, maka dia itu adalah Tuhan karena dia yang menciptakan. Saya bukan tanya itu. Saya tidak tanya itu. Kalau bukan dia tidak ada sesuatu yang jadi. Saya tidak tanya itu, Bung. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bukan ya. Yang saya tanya kedudukan Yesus yang paling tinggi itu saya temukan di Bible sama seperti makhluk yang ada di surga. 1 Korintus 15:48. Kalau ada kedudukan yang lebih tinggi dari itu, tunjukkan mana dalilnya. Udah ngaku aja nggak ada, biar cepat. Nah, udah, kalau nggak ada mundur. Jadi Tuhanmu itu nanti eksis setelah ibunya ngeden. Iya, mama, nenen, ma. Nah, itu baru eksis Tuhan kau. Ya, jangan kau bawa-bawa Tuhan eksis kayaknya. Tuhan saya di alam ruh aja sudah dipersaksikan manusia bahwa dia adalah Tuhannya. Kalau bala syahidna. Nah, mana? Di alam ruh Yesus dipersaksikan sebagai Tuhan. Dari tadi saya minta datanya. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Iya, Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Nah, jangan cuma ngomong, mana coba aku lihat benar dia mengatakan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Mana bahwa dia mengatakan aku ada sebelum dunia. Astaghfirullahalazim. Enggak, aku nggak mau kau ngeles-ngeles. Coba mana datanya, aku lihat terjemahan benar. Kalau data itu ada sebelum dunia ada, Salomo lebih hebat. Mana? Salomo jauh lebih hebat kalau itu. Iya. Salomo mengatakan aku ada sebelum langit kan digariskan. Udah, jadi nggak ada ya. Ternyata kau juga mengakui ya. Berarti nggak ada ya. Berarti tidak ada dalil pra-eksistensi Yesus. Tidak ada data. Mana dalilnya?
Mana dalilnya? Eksistensi Yesus sebelum kemudian sebelum manusia turun ke bumi, mana dalilnya? Aku tadi udah bilang. Ya. Ya. Mana dalilnya? Tulis jangan kau kemana-mana dulu. Ya, kau bilang mau. Kamu yang jangan kemana-mana. Saya sudah menunjukkan data. Itu tuh sudah ditunjukkan data itu. Tuh. Baca. Mana datanya? Jangan itu kau mana? Aku lihat. Itu, Bang. Dasar biadab. Udah kau turun ke neraka. Turunkan. Turun kau biadab. Dasar anak cicak. Turun. Inilah kalau mohon maaf. My God. Good. Kambing. Kenapa kamu kambing kabur?